Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal dhalimin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wa ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni lam ub'ats la'anan wa innama bu'itsu rahmatan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Shaimin wassaimat rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema Islam rahmatan lil alamin. Islam sebagai rahmat untuk seluruh alam. Mengingat waktu yang kita miliki terbatas, maka kajian tema kita akan kita bagi menjadi 4 sesi. Di sesi pertama, insya Allah kita akan membicarakan tentang definisi dan dasar hukum tentang Islam rahmatan lil alamin. Jika kita berbicara definisi, maka kita akan membahasnya dari 2 sudut pandang. Pertama, definisi secara etimologi atau lugawi. Yang kedua, definisi secara terminologi atau secara istilah. Kata Islam rahmatan lil alamin dari segi etimologi ini terdiri dari 3 kata dasar, yaitu kata Islam, kedua kata rahmat, dan ketiga kata alam. Kata Islam menurut para ahli bahasa ini bisa diambil dari 3 kata dasar, yaitu yang pertama bisa diambil dari kata salima, yang artinya selamat. Jadi Islam itu bisa berarti selamat. Kata yang kedua adalah aslama. Islam bisa diambil dari kata aslama, yang artinya pasrah. Jadi Islam berarti pasrah atau kepasrahan. Dan yang ketiga, kata Islam bisa diambil dari kata sulamun, yang artinya titian atau tangga. Jadi Islam bisa diartikan sebuah tangga atau sebuah titian. Maka kalau 3 kata dasar tadi kita satukan, maka Islam bisa kita artikan sebuah tangga atau sebuah titian untuk mencapai keselamatan dengan cara pasrah. Sebuah tangga untuk mencapai keselamatan dengan cara pasrah. Itu definisi menurut etimologi. Sementara menurut istilah atau terminologinya,
Islam itu adalah sebuah agama yang penuh dengan penyerahan diri kepada Allah dengan mematuhi ajaran yang dibawa oleh Rasul-Nya secara lengkap dan menyeluruh untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kata yang kedua adalah kata rahmat. Kata rahmat ini disusun dari 3 huruf, yaitu ro, ha, dan mim. Yang kata bentukannya, kata rahmat itu bisa menjadi kata rohman dan rohim. Rohman dan rohim artinya kasih sayang. Atau juga bisa berarti lembut, santun, ramah, cinta, pengayoman, perlindungan, toleransi, dan kemanusiaan. Kemudian kata yang ketiga yaitu kata alam. Alam artinya sesuatu selain Allah. Kullu ma siwallah fahuwa alam. Segala sesuatu yang selain Allah itu adalah alam. Yaitu bisa manusia, baik yang menerima ajaran Allah maupun yang menolaknya. Baik yang taat maupun yang durhaka. Hewan, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk lainnya. Jadi, secara terminologi, Islam rahmatan lil alamin bisa kita artikan adalah ajaran Islam yang membawa kedamaian, kelembutan, cinta dan kasih sayang, serta pengayoman bagi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama umat manusia, baik yang beriman maupun yang tidak. Hal ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berikutnya diikuti oleh para sahabatnya, di mana beliau berdakwah yang membawa rahmat, bukan yang membawa laknat. Beliau berdakwah yang merangkul, bukan yang memukul. Beliau berdakwah yang menyejukkan, bukan memanaskan. Beliau berdakwah yang memberi solusi, bukan membenci. Dan beliau berdakwah yang menyatukan, bukan memisahkan. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidupnya, ini pun bisa kita lihat, bisa kita rasakan, bisa kita buktikan dalam pelaksanaan ibadah sholat kita sehari-hari. Di mana salah satu rukun qauliyah dalam sholat adalah mengucapkan salam. Assalamualaikum. Rukun hukumnya ketika kita mengakhiri sholat dengan mengucapkan Assalamualaikum menghadap ke sebelah kanan, dan sunnah yang keduanya mengucapkan Assalamualaikum dengan menghadap ke sebelah kiri. Yang artinya semoga keselamatan untuk kalian yang ada di sebelah kanan, untuk kalian yang ada di sebelah kiri, yang maksudnya untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Itu filosofisnya, bahwa sholat pun mengajarkan kepada kita sebagai umat Islam untuk senantiasa menyebarkan keselamatan untuk semuanya, untuk semua makhluk Allah, terutama untuk semua manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Selanjutnya, kami sampaikan beberapa landasan hukum tentang tema Islam rahmatan lil alamin ini. Yang pertama, terdapat pada Quran Surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 107, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
yang artinya, dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Selanjutnya, Quran Surah Ali Imran, surah ketiga, ayat ke-159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum bil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Berikutnya, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inni lam ub'ats la'anan wa inna ma bu'itsu rahmatan. Sesungguhnya aku tidak diutus menjadi pengutuk, melainkan sebagai pembawa rahmat dan kasih sayang. Demikian sesi pertama yang dapat kami sampaikan. Semoga kita bisa bertemu di sesi yang kedua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.